Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Siapa di sini yang kebingungan karena terlalu banyak order dan sampai akhirnya ditolak-tolak karena udah penuh kuotanya ya? Nah, kalau kalian nonton ini hingga selesai, sekarang kalian tidak perlu lagi tolak-tolak orderan. Nastar ini tahan 6 bulan. Dan tentu saja kalau kalian punya orderan yang banyak, kalian perlu freezer yang cukup besar. Untuk rasanya, saya berani jamin ini jauh lebih enak daripada nastar yang kalian bikin 2 kali panggang tapi tidak di frozen. Banyak dari kalian yang tanya, toples yang paling pas untuk nastar ini yang mana? Di sini saya paling pas pakai toples ukuran 500 gram dengan tutup warna emas. Kalau yang 600 gram itu dia kebesaran. Sedikit iklan ya, saya di sini sudah mengeluarkan 2 buku resep dan buku-buku ini bisa kalian dapatkan di toko Gramedia terdekat. Bisa juga beli di toko online saya dan ada tanda tangannya. Untuk resep ini saya menggunakan Wisman, kemudian juga Korman AMF. Korman AMF sedikit berminyak ya, tidak masalah. Minyaknya ini bagus untuk bahan olesan. Selain itu saya juga menggunakan Blue Band kaleng karena ini adalah nastar premium. Dan juga saya ada tambahkan sedikit mentega Korman Patisi. Tapi nanti kalian bisa pakai mentega apa saja yang kalian punya di rumah, atau kalian bisa pakai mentega oplosan di resep aku premium ekonomis ya. Dan kita akan tambahkan dengan gula halus. Apabila kalian suka manis, kalian bisa tambahkan 10 gram lagi atau 15 gram juga bisa. Untuk mengeluarkan rasa kita perlu garam. Garamnya tidak perlu banyak karena saya menggunakan banyak mentega unsalted, jadi saya tambahkan sekitar 1 atau 2 gram. Kayaknya 1 gram deh. Sekarang kita akan mixer, tidak perlu lama. Mixernya ini saya pakai kecepatan tinggi, hanya sekitar 1 menit saja. Selanjutnya kita akan tambahkan kuning telur. Dan untuk kuning telur kita mixer asal tercampur rata saja ya, kurang lebih sekitar setengah menit. Sekarang saya akan tambahkan dengan susu bubuk. Susu bubuk yang saya pakai adalah New Zealand Milk Powder. Kalian bisa beli di toko online saya atau toko-toko lain terdekat ya. Kita akan tambahkan dengan maizena. Maizena ini jangan di skip, fungsinya untuk merekatkan adonan, selain itu membuat tambah lembut dan juga teksturnya sedikit krenyes-krenyes. Untuk tepung di sini saya pakai tepung terigu protein rendah. Kalau kalian mau pakai protein sedang boleh nggak? Boleh saja, tentu saja ya. Dan apabila kalian menggunakan mentega yang berbeda, kemungkinan kebutuhan akan terigu berbeda. Jadi kalau di sini saya pakai 550 gram, mungkin kalian perlu pakai 600 gram. Tetapi jangan lebih dari 600 gram ya. Sekarang kita akan ratakan. Kalian bisa campur dengan spatula atau dengan tangan seperti ini juga bisa. Jadi nanti terserah saja ya. Di sini saya hanya pakai ujung-ujung jari tangan saya. Telapak tangan saya tidak terkena tepung ataupun mentega ya. Kita akan uleni sampai adonan ini tidak lagi lengket di tangan ataupun di baskom. Sekali lagi jangan tambahkan tepung kalau bisa. Maksimal hanya 600 gram ya. Tekstur dari adonan ini kurang lebih seperti ini. Kalian lihat bagus hasilnya ya. Tidak keras tapi juga tidak terlalu lembek. Sekarang kita akan timbang. Kalian bisa ambil ukuran 1 sendok teh. Kurang lebih itu sekitar 6 gram sampai 6 gram setengah. Jangan lebih dari 6 gram setengah. Cara yang paling mudah agar hasilnya pas, saya timbang dulu ya. Jadi saya ambil 1 sendok teh, saya timbang. Ambil 1 sendok teh, saya timbang. Dengan cara demikian hasilnya akan cepat dan sama rata. Setelah selesai setengah, saya simpan di kulkas. Kita lanjut lagi sampai selesai.
Jangan lupa kita ambil sedikit untuk bahan olesan nanti dan ini kita masukkan freezer saja. Ini adalah adonan yang sudah saya masukin kulkas. Saya ambil sebagian untuk kita kerjakan, sebagian kita simpan lagi di kulkas agar tidak berminyak. Kita ambil satu, kita bulatkan, kita pulung-pulung seperti ini ya, sampai dia warnanya berubah. Kalian lihat, perhatikan. Nah, sedikit lebih pucat daripada yang pertama yang belum dipulung-pulung ya. Jadi kita bulatkan tadi dengan tenaga. Kita tekan seperti ini, pindah ke sini, kita isi. Kita robek sedikit ya, taruh di atasnya supaya pada saat kita taruh telunjuk kita di sini tidak langsung menempel dengan nanas. Jadi nastarnya nanti nggak akan berbintik-bintik coklat. Nah, ini saat kalian bulatkan seperti ini, pastikan seluruh permukaannya halus mulus, tidak ada bekas-bekas sambungan. Karena kalau ada bekas-bekas sambungan ketika kalian panggang nanti bisa pecah. Nah, seperti ini kurang lebih. Sekarang kita akan taruh di sini ya. Kalau kalian mau, ini kan saya mau bikin yang frozen, jadi harus 2 kali panggang. Kalau 1 kali panggang, ketika kalian taruh, kalian banting sedikit. Dengan cara demikian, ketika kalian oles nanti, nastarnya tidak lari ke kiri dan ke kanan. Nastarnya akan stay ya. Kita ulangin lagi ya, pulung-pulung seperti ini kalian lihat. Tuh. Beda kan? Nah, sekarang kita pencet, taruh di sini, isi dengan nanas. Nah, kasih sedikit sobek di sini ya. Nah, kita naikkan. Tuh. Pastikan bentuknya bulat ya. Jangan terlalu ditekan. Kalau kalian tekan, nanti hasilnya akan jadi gangsing tuh. Ya, nggak akan rata. Nah, ini dibulatkan, jangan ditekan. Begini aja. Nah, kalau misalkan ada bekas-bekas garis, bisa diratakan seperti ini ya. Ini jaraknya boleh agak rapat karena kita tidak akan oles ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita akan langsung panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Bila kalian perhatikan, oven termometer saya ada di suhu 140 derajat. Ketika loyang masuk, maka dia akan turun menjadi 130 kurang lebih. Di sini saya panggang dengan api bawah 150, api atas 100 derajat. Nah, kalian lihat dia sudah turun malah hampir ke 120 derajat, 120 tuh ya. Lama waktu panggang ini sekitar 30 hingga 40 menit. Kalian perhatikan bagian bawahnya harus sudah sedikit berwarna coklat dan atasnya ini ketika kita pegang tidak menempel. Karena nastar ini adalah nastar frozen, jadi dia perlu sedikit kokoh dan sedikit lebih matang daripada yang biasanya. Karena nanti kan ketika di frozen, nastarnya ini akan sedikit basah dari bekas frozen ya. Nah, jangan lupa kalian putar-putar loyangnya agar nanti matangnya rata. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Ketika sudah matang, atasnya akan sedikit warnanya lebih coklat ya. Kita akan diamkan sampai dia dingin. Setelah dingin, kita akan tata dan kita akan simpan di dalam kulkas. Menurut saya paling benar tuh kalian tata seperti ini dengan rapi. Jangan diberantakin di dalam freezer kalau sudah beku. Kenapa? Karena nanti kalau suatu saat mati lampu, kalian akan repot kalau nastarnya berantakan. Kalau rapi seperti ini, walaupun mati lampu, nastar kalian aman. Sekarang kita akan tata di dalam nampan dalam kondisi beku ya.
kita tata dengan cara diberi jarak ya. Jangan diberantakin seperti ini ya. Ini saya hanya buat show aja ke kalian ya, pamer gitu kalau ini beku. Kita diamkan nastar sampai suhu ruang baru kita oles. Sambil nunggu nastar suhu ruang, kita bisa mulai bikin bahan olesan. Karena yang tadi saya lupa nggak bikin videonya, ini saya ambil dari video lama ya. Untuk 3 kuning telur kalian tambahkan 1 atau 2 gram saja. Di sini saya hanya ambil sedikit ya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Dan ini nanti kita akan saring. Kita saring sampai sudah benar-benar halus, lalu kita istirahatkan 30 menit minimal ya. Jadi kalau baru habis disaring kalian pakai, nanti hasilnya akan berbintik-bintik. Nastar kalian akan rusak. Tambahkan sedikit minyak sayur atau mentega cair sebening minyak sayur. Di sini saya pakai Korman AMF yang saya cairkan. Kita aduk-aduk lalu istirahat 30 menit. Setelah suhu ruang baru kita oles. Kalian oles pelan-pelan saja. Untuk lapisan pertama kita oles tipis-tipis saja ya, tapi rata ke seluruh permukaannya, baik kiri, depan, belakang maupun bagian bawah. Tapi jangan sampai belepotan. Kalian perhatikan baik-baik, kuas yang kalian pakai juga harus bagus. Kuas ini ada di toko online saya, ini bagus banget. Kuasnya lembut sekali, tetapi kalian perlu tipiskan dulu. Ini kalau nggak salah saya pakai yang ukuran S4. S4 sudah habis, S3 masih ada dan itu juga bagus ya. Untuk cara penipisannya kalian bisa lihat di toko online saya ada caranya ya. Setelah satu lapis kita akan oles lagi lapis kedua. Lapis kedua kita oles ke bagian nastar yang paling pertama kita oles. Karena kita perlu nastar sudah olesan sudah kering baru kita oles kembali. Jadi yang lapisan pertama tadi sudah pasti sudah kering ya. Setelah semua nastar ini selesai dioles 2 kali, jangan langsung dipanggang, tetapi istirahatkan dulu 20 hingga 30 menit. Dan kita panaskan oven api atas bawah 150 derajat Celcius. Setelah itu kita akan matikan api bawah, naikkan api atas ke suhu 200 derajat dan kita akan panggang hingga warna yang kalian inginkan tercapai. Setelah itu kalian matikan api kompor. Diamkan nastar di dalam loyang selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu baru kita keluarkan. Dengan cara demikian, panas di dalam oven akan menambah warna dari nastar ini agar warnanya nanti nggak kuning-kuning banget ya. Kalian jangan khawatir, nastar ini sudah matang, jadi tidak perlu dipanggang dengan api atas bawah. Kita cukup panggang atasnya saja agar kuning telurnya ini matang. Nah ini ada yang pecah ya teman-teman, ini saya ngolesnya kurang rapi dan ini jujur waktu panggang pertama ini belum benar-benar matang. Masih sedikit putih warnanya ya. Jadi hasilnya tuh kalau yang kita oles kurang rapi maka akan sedikit pecah. Nah ini banyak yang tanya, Ci, gimana sih cara ngatur supaya muat di toples tabung seperti ini? Kalian pakai toples tabung ukuran 500 ml dan juga ini yang warnanya gold ya. Karena saya pakai yang warnanya pink itu juga dia hasilnya kurang pas gitu. Mungkin yang pink 600 ml gitu. Tabung 500 ml ini pas banget untuk 7 nanas di bagian dasar. Dan untuk bagian terakhir dia hanya muat 6 nastar ya. Jadi yang tengahnya ini tidak perlu diisi. Karena kalau diisi pasti nggak cukup tempatnya ya. Jadi seperti ini saja. Lalu kalian bisa tutup dengan plastik wrap. Baru kalian tutup dengan tutupnya ini. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dan ini nastarnya enak banget. Jauh lebih enak daripada nastar yang kalian panggang 2 kali. Dengan cara di frozen, hasil nastar itu menjadi lebih lembut, lebih lumer. Dan tentu saja kalian nggak
kelabakan lagi ya, sibuk diuber-uber dengan orderan. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye.